Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah untuk memahami materi mengenai struktur dan ciri kebahasaan fabel atau legenda yang termuat dalam kompetensi dasar 3.16, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, dan kompetensi dasar 4.16, yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi pembelajaran struktur dan ciri kebahasaan fabel atau legenda, Bapak akan memberitahukan apa saja yang termasuk ke dalam struktur dan ciri kebahasaan fabel atau legenda. Nah, struktur fabel atau legenda itu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan ciri kebahasaan fabel atau legenda yaitu menggunakan atau menyatakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Yang kedua ada kata kerja tindakan, yang selanjutnya ada kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan oleh tokoh. Terus yang selanjutnya ada kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh. Terus juga menggunakan sudut pandang orang ketiga dan adanya bagian dialog pada fabel atau legenda. Struktur dan ciri kebahasaan fabel atau legenda yang sudah Bapak sebutkan tadi harus anak-anak pahami dan kuasai pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai informasi tentang fabel atau legenda dan menceritakan kembali isi fabel atau legenda. Nah, berarti anak-anak sudah mengetahui bagaimana itu bentuk fabel atau legenda dan isinya seperti apa. Apakah dari kalian ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan fabel atau legenda? Ya, tepat sekali. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya atau pelakunya diperankan oleh binatang. Dan legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai fabel atau legenda, namun dengan kompetensi dasar yang berbeda seperti yang sudah Bapak kemukakan sebelumnya. Sekarang, anak-anak coba bentuk kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang secara heterogen. Bagaimana? Sudah? Jika anak-anak sudah membentuk atau sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, sekarang Bapak memiliki sebuah legenda berjudul Tangkuban Perahu. Perhatikan legenda berikut. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengamati dan mengeksplorasi apakah legenda Tangkuban Perahu sudah memiliki struktur yang tepat. Kalian cari dan tentukan serta berikan buktinya. Selain kalian mencari dan menentukan bagian struktur dari legenda Tangkuban Perahu, kalian dalam kelompok silahkan mencari mana saja yang termasuk ke dalam ciri kebahasaan dalam legenda Tangkuban Perahu yang sudah Bapak sampaikan pada awal pembelajaran tadi. Apabila kalian sudah menemukan jawabannya, perwakilan dari kelompok akan menginformasikan jawaban kalian kepada kelompok lainnya. Dan tugas kelompok lain adalah menanggapi hasil dari kelompok teman kalian mengenai jawaban yang diberikan. Apakah bisa dipahami? Sekarang, silakan kalian boleh memulai untuk mengamati dan mengeksplorasi legenda yang sudah Bapak berikan.
Kalian bisa mengunduh cerita legenda Tangkuban Perahu pada link di bawah ini. Bapak berikan waktu 5 menit untuk kalian membaca legenda tersebut dan 10 menit untuk kalian menentukan struktur dan ciri kebahasaan pada legenda Tangkuban Perahu. Oke, anak-anak, waktu kalian sudah habis. Sekarang silakan kalian tentukan 2 orang teman kalian dalam kelompok untuk menjadi perwakilan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jika kalian sudah menentukan dan menemukan jawabannya, kita langsung saja mulai kepada presentasi kelompok. Setiap kelompok hanya memiliki waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Langsung saja kita mulai dari kelompok pertama. Silahkan presentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada teman-teman semua. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari legenda Tangkuban Perahu. Tadi dijelaskan oleh kelompok bahwa orientasi dalam Tangkuban Perahu terdapat pada paragraf 1 dan 2. Komplikasi terdapat pada paragraf 3 sampai dengan 16. Resolusi terdapat pada paragraf 19 dan 20. Dan koda terdapat pada paragraf 20. Sedangkan ciri kebahasaan legenda dalam legenda Tangkuban Perahu terdapat kata kerja yang menyatakan urutan waktu seperti pada zaman dahulu dan pada suatu hari. Kata kerja yang menyatakan tindakan yaitu memburu dan menombak. Kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh para tokohnya seperti menangis. Kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya seperti mengamuk. Legenda Tangkuban Perahu ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena penulis cerita tidak terlibat dalam cerita. Dan terdapat bagian dialog pada legenda Tangkuban Perahu yaitu pada dialog ibu dan Sangguriang, yaitu, "Pergi kau, anak kurang ajar, berani-beraninya kau membunuh Tumang yang begitu setia padamu." Sangguriang menjawab, "Tapi Bu." Nah, itu adalah bagian dialog pada legenda Tangkuban Perahu. Nah, anak-anak, berarti sekarang anak-anak sudah paham apa itu struktur dan ciri kebahasaan dari fabel atau legenda. Sekarang, silakan kalian kembali ke posisi semula. Jika sudah, Bapak akan memberikan legenda yang baru berjudul Desa Penyalahan di Tasikmalaya. Coba kalian perhatikan legenda berikut ini. Tugas kalian masih sama, yaitu mencari dan menentukan bagian mana yang termasuk ke dalam struktur dan ciri kebahasaan dari legenda Desa Penyalahan di Tasikmalaya. Apakah legenda Desa Penyalahan di Tasikmalaya sudah memiliki struktur yang tepat dan sudah memiliki ciri kebahasaan yang lengkap? Perbedaan dari tugas ini adalah kalian mengerjakan tugas ini secara mandiri dan tidak boleh menyontek. Silahkan Bapak berikan waktu untuk kalian membaca dan mencari jawaban selama 15 menit dimulai dari sekarang. Kalian bisa mengunduh cerita legenda Desa Penyalahan di Tasikmalaya pada link di bawah ini. Bagi kalian yang sudah selesai mengerjakannya, hasil pekerjaan kalian boleh dikumpulkan. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah lebih paham mengenai struktur dan ciri kebahasaan fabel atau legenda? Jika anak-anak sudah paham, Bapak ingin melatih kreativitas dari anak-anak. Silakan kalian sediakan kertas 1 lembar di atas meja kalian. Selanjutnya, buatlah cerita fabel atau legenda dengan tema yang bebas. Tidak usah terlalu panjang, cukup 1 halaman pada kertas buku yang sudah kalian sediakan.
Bapak berikan waktu untuk kalian mengerjakan selama 20 menit dimulai dari sekarang. Jika sudah, berikan apresiasi untuk cerita yang sudah kalian buat dan boleh kalian kumpulkan. Beri tepuk tangan. Sebelum mata pelajaran Bapak akhiri, kita bahas terlebih dahulu mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari fabel atau legenda yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adakah dari kalian yang ingin menyimpulkan mengenai pembelajaran kali ini? Ya, benar. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini mengenai struktur dan ciri kebahasaan fabel atau legenda yaitu struktur fabel atau legenda terdiri dari 4. Yang pertama ada orientasi, resolusi, komplikasi, dan koda. Orientasi berisi pengenalan tokoh ataupun latar cerita. Komplikasi berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Wujudnya dapat berupa konflik atau pertentangan dengan tokoh lain. Resolusi menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Dan koda berisi pesan moral dari cerita yang telah disampaikan. Dan ciri kebahasaan dari fabel atau legenda. Yang pertama ada menyatakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, seperti pada suatu hari, ketika, pada zaman dahulu, kemudian, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada menggunakan kata kerja tindakan, seperti mengembara, menggigit, menerjang, melompat, memangsa, memanjat, dan lain-lain. Yang ketiga ada menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh. Misalnya membisu, mengeluh, menerang, tertunduk lesu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya, seperti bingung, lapar, kurus, buas, licik, dan sombong. Selanjutnya yaitu menggunakan kata sandang, seperti si, sang. Nah, kata sandang ini biasanya digunakan dalam cerita jenis cerita fabel. Menggunakan sudut pandang orang ketiga atau menggunakan sudut pandang tokoh ketiga. Pencerita atau juru dongeng tidak terlibat dalam cerita. Nah, dan yang terakhir adalah menggunakan dialog. Jadi pada cerita fabel atau legenda itu tuh ada bagian yang menggunakan dialog. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah semakin paham mengenai struktur dan ciri kebahasaan cerita fabel atau legenda? Alhamdulillah, jika anak-anak sudah paham. Minggu depan kita masih membahas materi yang sama. Dan jangan lupa tugasnya kalian kerjakan di rumah. Dan minggu depan kalian sudah siap untuk mempertunjukkan salah satu tokoh dari legenda yang sudah Bapak berikan, yaitu legenda Desa Penyalahan di Tasikmalaya. Bagaimana? Sudah lebih paham sekarang atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu dan melanjutkan pembelajaran. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.